sertai. Janjimu ya dan amin, terbukti kau genapi, teguhkan setiap hati. Yesus, padamu ku bersandar, janjimu yang setia sampai selamanya. Seperti mentari pagi, langkahku kau terangi, selalu sertai. Janjimu ya dan amin, terbukti kau genapi, teguhkan setiap hati. Yesus, padamu ku bersandar, janjimu yang setia sampai selamanya. Yesus, padamu ku percaya, firman-Mu yang kekal untuk selamanya. Are you ready? Let's lift it up. We give to God. We share with Give one to God. We another, share not with for one praise, another, applause, not for or praise, gain, applause, but to honor or gain, and trust God for but His to honor provision. and trust In God 1 for His Samuel provision. 23, In David 1 risked Samuel his life 23, to save Caleb. David risked his He did life not to seek save reward, Caleb. nor bargain. He did not seek reward, He nor acted out bargain with of God. covenant faith, He acted out trusting of God's covenant hand, faith, not human. trusting God's hand, not Why human. give when nothing comes back? Why give Because when God nothing comes back? gave us His Son Because without God lack. gave us His Son John 3, verse without 16. lack. For God John so 3 loved verse the world 16. that He For gave God His so one loved the and world only that He Son. gave His one and In only Christ, Son. we learn what In true Christ, giving means. we learn So what true giving is not giving a means. transaction, So not giving is not a self-promotion, transaction, but a not reflection self-promotions, but a of God's reflection of greatest the cross. devotion. God's When we give greatest with devotion. expectation, When we give with declare our the gospel expectation, to every we declare nation. the gospel to every nation. Shalom. Selamat hari Minggu buat kita semua. Puji Tuhan. Berkat kasih anugerah Tuhan, saya dan saudara, kita bisa bersama-sama di tempat ini untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Mari saudaraku, sebelum kita masuk dalam hadirat Tuhan, persiapkan hati dan pikiranmu. Kita mau fokus kepada Tuhan. Bapak terima kasih Tuhan.
Sungguh kami mengucap syukur ya Tuhan buat hari keberkatan ini. Di mana Tuhan Engkau berikan kami kesempatan untuk kami masuk altar Tuhan pagi hari ini. Terima kasih Tuhan buat segala kebaikan, buat napas kehidupan, buat kesehatan ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Sungguh Bapa tak terselami segala kasih-Mu dalam kehidupan kami. Engkaulah Tuhan yang memeriksa seluruh hati dan pikiran kami, keadaan kami ya Tuhan. Kami datang Tuhan yang datang Tuhan dalam keadaan susah. Tuhan mari Engkau hiburkan kami. Kami yang datang Tuhan dalam keadaan sakit, Tuhan pulihkan kami. Kami Tuhan yang datang dalam keraguan, Tuhan berikan kami kepastian. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Teman-teman kami yang belum tiba di tempat ini, Tuhan tibakan mereka. Kami rindu Tuhan, kami bisa bersama-sama menikmati hadirat Tuhan di tempat ini. Kami bisa bersama-sama memperoleh dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa Tuhan buat tempat ini, kuduskan Tuhan, sucikan. Biarlah kemuliaan-Mu yang dinyatakan di tempat ini dengan kuasa darah Yesus. Bahkan hati dan pikiran kami Tuhan Engkau kuduskan ya Tuhan. Kami mau masuk ke altar Tuhan, ke tempat-Mu yang kudus. Mari kemuliaan-Mu Tuhan yang menyinari setiap kami. Sebab Engkau Allah yang layak dipuji, layak disembah, layak ditinggikan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus yang siap memuji dan menyembah Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Berikan salam kiri kananmu. Tanya kabarnya saudaraku. Apa kabar mereka? Apakah sehat? Baik saja. Haleluya. Sebab Kaulah Tuhan yang layak kami puji dan layak kami sembah. Yesus. Haleluya. Terpujilah Tuhan, Bapa yang ajaib. Yesus. Yesus, kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Katakan Yesus. Yesus, kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji nuhit dadamu. Sembah dan puji nuhit dadamu. Sembah dan puji nuhit dadamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji nuhit dadamu. Sembah dan puji nuhit dadamu. Sembah dan puji nuhit dadamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Benar Tuhan, berikan kemuliaan
jemaat Tuhan, sembah Dia. Sembah Dia. Sembah dan puji Nuhita. Sembah Dia. Sembah dan puji Nuhita tamu. Yesus Tuhan ada. Lebih dalam lagi jemaat Tuhan, sembah Dia. Sembah dan puji Nuhita tamu. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Sembah dan puji Nuhita. Yes Lord, kami sembah Engkau. Sembah dan puji Nuhita tamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kau pulihkan setiap kami. Kau bebaskan setiap kami. Haleluya. Kekudusan-Mu Tuhan melingkupi kami. Haleluya. Glory bagimu. Sembah kami. Sembah kami Tuhan. Terima kasih. Penuhi Tuhan jemaat-Mu. Penuhi Tuhan. Penuhi Tuhan. Bakar mereka dengan kuasa-Mu. Bakar mereka dengan roh-Mu. Lebih sembah Dia. Sembah Dia. Terima kasih Yesus. Glory bagimu. Glory Tuhan. Glory. Terpujilah Tuhan. Yes. Yes. Kau hadir bersama dengan umat-Mu. Kau hadir Tuhan. Yes, yes Lord. Haleluya, haleluya. Yang siap memuji dan menyembah Tuhan kita. Sama-sama kita katakan. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kau hadir bersama dengan kami pada pagi hari ini. Mau memuji Tuhan saudaraku? Bersukacita pagi hari ini? Lihat dulu wajah kiri kanannya, bersukacita enggak? Jangan-jangan banyak beban ini. Haleluya. Kita bawa beban kita di kaki Tuhan. Kita terima sukacita daripada Tuhan. Amin. Terima kasih. Yes. Terima sukacita surga. Terima sukacita surga. Itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima
lagi umur saya 50 saudaraku. Masih bisa melompat. Jangan kalah yang muda ya. Haleluya. Allah sumber kuatku. Thank you God. Woo! Ayo berikan tepuk tangan yang terbaik persembahan kepada Tuhan kita. Hanya Kau milikku di surga. Yes. Tiada yang ku ingini di bumi. Hanya Kau. Katakan. Aku andalkan kekuatanku. Apa yang pasti? Namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan baganku selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan baganku selamanya, selamanya. Haleluya. Stop dulu. Aku lihat dari depan masih ada wajahnya begini saudara. Mana tepuk tangannya dong? Yang muda-muda jangan kalah yuk. Kau milikku di surga. Amin. Tiada yang ku ingini di bumi. Hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatan. Namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber. Yes, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan baganku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan baganku selamanya. Allah sumber. Marah jemaat Tuhan. Allah sumber kuatku, Allah sumber Lebih lagi jemaat Tuhan. bagianku selamanya. Allah sumber. Kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan baganku selamanya. Allah sumber, Kuatku dan baganku selamanya. Selamanya Tuhan. Selamanya. Yes. Silakan duduk saudaraku. Tetap dalam hadirat Tuhan. Shalom Jemaat IFGF Batam yang dikasihi Tuhan. Berikut pengumuman untuk sepekan ke depan. Pesta Kepri 2025, Align is Coming. Saatnya kita disatukan dalam visi, budaya, dan penyembahan pada tanggal 17 sampai 18 Oktober, bertempat di Gereja IFGF Batam. Bersiaplah alami hadirat Tuhan yang luar biasa. Acara ini juga akan dihadiri oleh Jemaat IFGF Sekota Batam, mengundang untuk para jemaat dapat hadir bersama, menerima berkat melalui pesan dari para hamba Tuhan yang luar biasa. Mari bergabung ke dalam komunitas Care Group untuk semakin bertumbuh dalam Tuhan dan saling memperhatikan.
Doa syafaat hari Kamis tanggal 9 Oktober pukul 7.30 malam bertempat di gereja, mengundang seluruh jemaat dan para pelayan Tuhan untuk dapat hadir bersama. Doa pagi akan dilakukan pada tanggal 11 Oktober pukul 5 pagi via Zoom, mengundang para jemaat dan para pelayan Tuhan untuk dapat bergabung. Ibadah IFGF Women akan diadakan pada tanggal 11 Oktober pukul 4 sore bertempat di gereja. Mari seluruh wanita Kristus datang hadir bersama. Ibadah Next Gen, TYNC akan diadakan pada hari Sabtu 11 Oktober pukul 5 sore, dan yang Pro setengah 8 malam bertempat di gereja. Mari generasi muda datang untuk hadir bersama dan bertumbuh di dalam Kristus. Ibadah IFGF Kids, setiap hari Minggu pukul 9 pagi di ruang sekolah minggu lantai 3 gedung gereja. Sekian pengumuman untuk sepekan ini, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Saudaraku, kita mau bawa segala doa syafaat kita kepada Tuhan. Permohonan kita di kaki Tuhan. Hanya Tuhanlah harapan kita. Dia memberikan kemenangan, Dia memberikan jawaban buat saya dan saudara. Yes. Terima kasih Tuhan. Kaulah harapan kami. Kasih-Mu, karya-Mu, nyata dalamku. Kau pegang hidupku dalam tangan-Mu. Darah-Mu, salib-Mu, tebus hidupku. Darah-Mu berkuasa, sanggup bangkitkan. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Haleluya Tuhan. Kaulah harapan kami Bapa. Kaulah kekuatan kami ya Tuhan. Kaulah segalanya bagi kami. Kami bersyukur Tuhan pada pagi hari ini Tuhan membawa kami Tuhan kembali bersatu bersama meninggikan nama Tuhan. Terima kasih atas kebaikan-Mu Tuhan. Dan terima kasih juga buat seluruh Bapak apa yang telah Kau persiapkan Tuhan bagi para pelayan-Mu pada pagi hari ini. Baik tim Praise and Worship ya Tuhan, multimedia, Aser, bahkan juga sekolah minggu. Bahkan juga Tuhan Bapak boleh membawa kami Tuhan, menaikkan Tuhan seruan kami, bahkan meninggikan nama Allah yang hidup, Allah yang hebat, Allah yang luar biasa. Dan Kau memakai para hamba-Mu ini lebih lagi ya Tuhan. Bahkan juga ya Tuhan, kami berdoa ya Tuhan untuk hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Kau Allah yang berdaulat dalam kehidupannya, urapi hamba-Mu ini secara khusus, sehingga Tuhan apa ya Tuhan, firman-Mu Tuhan berkatakan bagi kami ya Tuhan, menjadi kekuatan bagi kami dan rema di dalam kehidupan kami. Urapan khusus boleh penuhi hamba-Mu ini ya Tuhan, Pastor Adi. Terima kasih Bapa, Kau Tuhan yang hebat. Kami berdoa juga Tuhan, kami terus ya Bapa menyerahkan apapun Tuhan yang menjadi Bapa pergumulan Tuhan daripada jemaat-Mu di tempat ini. Tuhan, kami bawa semua ke dalam tangan Tuhan. Apapun itu Tuhan, baik juga di dalam perekonomian, Tuhan yang turut campur tangan, Tuhan memulihkan segala sesuatunya. Di dalam finansial Tuhan yang dibutuhkan saat ini, sesungguhnya Tuhan sumber Tuhan segala sesuatu yang menyediakan bagi kami. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami berdoa juga Tuhan untuk Tuhan Bapa setia Bapa, saudara-saudara kami
yang terus di dalam pemulihan saat ini ya Tuhan. Kami terus ya Bapa menyerahkan mereka ke dalam tangan Tuhan. Engkau yang berdaulat menyembuhkan, sebab oleh bilur-bilur-Mu Tuhan telah menyembuhkan mereka. Engkau dokter di atas segala dokter. Engkau Allah yang ajaib, yang sanggup melakukan Bapa kesembuhan. Tuhan menyatakan kesembuhan yang sempurna bagi semua saudara kami. Kami berdoa ya Tuhan untuk Pak Cecep ya Tuhan, bahkan juga untuk Pak Charles ya Tuhan, bahkan juga Tuhan untuk mamanya Neva, bahkan juga Tuhan untuk Kak Iren ya Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan untuk Pak Handoko ya Tuhan. Bahkan juga kami berdoa ya Tuhan untuk anak kami Willy Hiskia, abang kami Haryanto Bapa. Kami berdoa Tuhan Engkau baik dan syat. Sampai hari ini kami melihat kemurahan Tuhan begitu ajaib dalam kehidupan Tuhan saudara kami ini. Dan kami percaya bahwa kesembuhan yang sempurna itu ada menjadi milik mereka semua. Terima kasih Bapa, Engkau Allah yang dahsyat. Kami berdoa juga Tuhan secara khusus untuk saudara kami Tuhan, adik kami ya Tuhan Dr. Bimbo ya Tuhan, adanya Ibu Gembala kami di tempat ini. Kami tahu Bapa segala sesuatu yang terjadi tidak akan terjadi tanpa seizin Tuhan. Dan kami percaya juga Tuhan bahwa proses medis yang akan dijalankan terus ya Bapa. Kami percaya tangan Tuhan yang campur tangan menolong adik kami ini. Kami serahkan Dr. Bimbo ke dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau yang berkuasa menyembuhkan, menyatakan mujizat atas kehidupannya, sehingga nama Tuhan akan diagungkan itu selama-lamanya. Kami berdoa untuk kami ini Tuhan menolong dan memberkati. Berkati setiap Bapak dokter, para medis yang menangani. Kau Tuhan yang campur tangan Bapak. Terima kasih Bapak yang baik. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami, saudari kami yang saat ini tidak kami sebut satu persatu. Engkau Tuhan juga yang menyembuhkan mereka, menguatkan mereka di dalam pengharapan di dalam Tuhan. Sebab di dalam Tuhan ada pertolongan, ada mujizat. Terima kasih Bapak. Kami berdoa untuk setiap usaha dan pekerjaan umat-Mu di tempat ini. Tuhan memberkati, membuat semua berhasil. Yang merindukan keturunan Tuhan nyatakan pada waktunya. Yang merindukan pasangan hidup Tuhan memberikan pasangan hidup yang terbaik daripada Tuhan. Kami berdoa untuk setiap keharmonisan keluarga ya Tuhan. Baik suami istri Tuhan, baik juga Tuhan anak dan orang tua. Kami percaya tangan Tuhan sanggup menolong dan memulihkan segala sesuatunya. Karena kami tahu kasih Allah tidak pernah berkesudahan untuk setiap keluarga kami. Keluarga jemaat-Mu di tempat ini kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah kami terus ya Bapa bersyukur dan bersyukur sebab Engkau baik. Terima kasih Bapa, apa yang dibutuhkan Tuhan gereja-Mu di tempat ini. Allahku Allah yang luar biasa, Engkau Tuhan yang besar, yang menyatakan mujizat-Mu Tuhan untuk setiap perluan Bapa umat-Mu di tempat ini. Terima kasih Bapa, kami bersyukur untuk juga Tuhan Bapa, untuk negara kami Indonesia yang luar biasa. Tuhan memberkati untuk segala kepemimpinan yang Tuhan telah percayakan Tuhan bagi bangsa kami. Kami berdoa untuk para pemerintahan yang Bapak bekerja dan bertugas saat ini ya Tuhan. Engkau terus ya Bapak memimpin, membimbing Tuhan Bapak. Para aparatur negara Tuhan yang bekerja saat ini. Kami berdoa untuk Bapak Presiden kami, Wakil Presiden ya Tuhan. Bahkan anggota perwakilan rakyat yang duduk di MPR DPR ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan menolong mereka, memberkati mereka dengan kasih Tuhan. Biarlah mereka boleh bekerja dengan sungguh-sungguh, dengan semangat, dengan juga dedikasi Tuhan. Yang Bapak, yang juga Tuhan Bapak takut akan Tuhan, sehingga tugas mereka yang mereka kerjakan benar-benar sungguh Tuhan Bapak memulihkan keadaan ini ya Tuhan. Sebab tangan Tuhan yang akan berbicara dan menolong bagi mereka ya Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik, bersyukur juga Tuhan pada hari ini, di mana Bapak hari ulang tahun HUT daripada TNI ya Tuhan yang ke-80. Rakain acara dalam momen ini Tuhan, biarlah semakin mempererat persatuan NKRI ya Tuhan. Garda terdepannya Tuhan untuk keamanan Tuhan. Biarlah kedaulatan Tuhan Bapak NKRI semakin kuat dan semakin membawa rakyatnya ya Tuhan menjadi rakyat ya Bapak Tuhan juga yang sungguh-sungguh Tuhan utuh ya Tuhan di dalam kedaulatan dan kesatuan Bapak. Untuk Bapak juga Tuhan
Indonesia Tuhan, NKRI ini Tuhan, utuh di dalam tangan Tuhan. Memberkati seluruh Bapak peraturan rangkaian Tuhan juga yang dia laksanakan pada hari ini. Biarlah nama Tuhan yang dimuliakan. Terima kasih Bapak, pulihkan segala ekonomi Indonesia, segala situasi keadaan yang ada di bangsa kami. Kami tahu Allah kami Allah yang luar biasa, yang mengasihi bangsa ini ya Tuhan. Kami serahkan Indonesia ke dalam tangan Tuhan. Engkau baik Tuhan, dan Engkau sanggup melakukan yang luar biasa untuk Indonesia. Terima kasih Bapak, kami berdoa. Biarlah Tuhan Bapa, hanya nama-Mu saja yang ditinggikan untuk selama-lamanya. Setiap kami hidup mau Tuhan rukun, dan hidup mau Tuhan tunduk Tuhan, taat hanya kepadamu. Terima kasih Bapa, kami berdoa Tuhan juga ya Tuhan, untuk Bapa persembahan. Tuhan Kau berkati tangan-tangan Tuhan umat-Mu Tuhan, yang dengan setia Tuhan mengembalikannya kepadamu sebagai ucapan syukur bagaimana Kau baik. Engkau nyatakan bagi kehidupan jemaat-Mu di tempat ini. Biarlah usaha dan pekerjaan dan segala sesuatunya Engkau memberkatinya berlimpah-limpah. Terima kasih Bapa, segala puji syukur hanya bagi-Mu. Kami berdoa di dalam nama Yesus Tuhan Allah kami yang hidup. Sama-sama kita katakan amin. Mari saudaraku, saya ajak bangkit berdiri, kita angkat pujian kita dari awal. Kasih-Mu, karya-Mu nyata dalamku. Kau pegang hidupku dalam tangan-Mu. Kau Yesus Tuhan.
percaya, ku aman dalam-Mu. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam. Sekali lagi, harapanku hanya padamu Tuhan. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Benar ya Bapa, Engkau Tuhan Yesus yang menjadi pengharapan kami, Engkau yang menjadi andalan kami, Engkau yang menjadi sumber kekuatan kami ya Bapa. Engkau menjadi sumber pertolongan bagi setiap kami ya Bapa. Engkau yang menjadi sumber sukacita bagi setiap kami. Engkau menjadi sumber semangat bagi setiap kami, sehingga kami boleh menjalani hari-hari kami. Terima kasih, kami bersyukur buat penyertaan Tuhan yang begitu sempurna bagi setiap kami. Pertolongan Tuhan yang begitu nyata di setiap kehidupan kami. Terpujilah nama Tuhan, Allah yang baik, Allah yang mengasihi setiap kami. Sungguh kasih Tuhan berlimpah-limpah atas kami ya Bapa. Terpujilah nama Tuhan, kami siapkan hati kami. Kami mau diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Berbicara bagi setiap kami ya Bapa. Kami sangat perlu Engkau ya Bapa berbicara bagi setiap kami. Kami haus akan firman ya Tuhan. Kami datang ke tempat ini, kami mau dilegakan oleh karena kebenaran firman Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin, amin. Ya, silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Terima kasih buat tim worship yang luar biasa ya, yang sudah membawa kita masuk ke dalam hadirat Tuhan. Shalom buat kita semua. Ya. Semuanya baik-baik. Amin. Ya. Baik-baik bukan berarti nggak ada masalah ya, ada ya, ada ya. Tapi kita boleh melewati semuanya oleh karena penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Amin ya. Pada hari ini, pada bulan ini, ada satu tema yang diberikan kepada kami ya, sebagai orang yang akan menyampaikan firman Tuhan. Tema yang diberikan pada kami adalah not keeping score, ya, not keeping score, tidak memperhitungkan. Kalau bulan lalu under pressure. Jadi kita belajar dari kisah kehidupan daripada seorang yang bernama Daud, ya. Dia melewati masa-masa proses yang berat di dalam kehidupannya. Tapi kita akan melihat bagaimana endingnya. Daud kemudian menjadi seorang raja. Dan saya juga percaya dalam setiap pergumulan yang kita hadapi, lewat proses yang berat yang kita hadapi, kita menjadi orang yang teguh, kita menjadi orang yang kuat, ya, sehingga kita menjadi orang-orang yang berkemenangan. Tidak ada orang yang menang dalam kondisi yang lemah, enggak ada. Hanya orang yang kuat yang bisa mencapai menang. Ingat Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ya. Oleh sebab itu, terpujilah nama Tuhan. Memang firman Tuhannya enggak enak. Ya, tentang under pressure, dalam tekanan, ya. Sekarang not
not keeping score, ya, tidak memperhitungkan. Nah, dari tema ini kita akan belajar ya bahwa budaya yang Tuhan mau bangun di dalam segenap kehidupan kita sebagai orang percaya itu sangat berbeda dengan budaya dunia. Ya. Kita sering melihat segala sesuatunya sebagai sebuah transaksi. Kita menolong orang, ya. Kita menolong orang, kita melihat dulu kira-kira apa yang kita akan terima dari mereka. Balasannya apa? Kita mau melayani orang dengan memperhitungkan kira-kira nanti kalau saya melayani mereka, kira-kira apa yang saya dapatkan. Terlebih lagi dalam melayani Tuhan. Ya. Jadi keputusan-keputusan yang dibuat untuk memutuskan untuk menolong orang, itu didasari atas kira-kira apa yang akan didapat. Baru diputuskan untuk menolong. Kira-kira kalau saya tolong dia, nanti apa balasannya? Kalau kira-kira itu menguntungkan, okelah kita tolong. Tapi dalam kerajaan Tuhan, dalam budaya Yesus, tidak demikian Bapak Ibu. Ya, tidak ada hitung-hitungan seperti itu. Terlebih lagi kita berada di dalam sebuah komunitas. Di dalam gereja, kita semua di sini adalah sebuah keluarga besar. Amin. Ya. Kita adalah saudara satu dengan yang lain. Kita perlu terus membangun sebuah hubungan satu dengan yang lain. Dan kita tidak mau hubungan satu yang lain menjadi rusak. Karena kita membangunnya dengan cara yang salah. Yaitu kira-kira apa yang saya dapatkan. Kalau saya menolong dia, saya mendapatkan apa? Transaksi Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan. Ya. Karena itu tidak akan membuat komunitas ini menjadi komunitas yang baik. Malah mungkin satu dengan yang lainnya menjadi sengketa. Karena sering sengketa terjadi itu akibat dari transaksi. Ya. Jadi kita yang ada di tempat ini, ya, kita mau membantu, kita melayani satu dengan yang lain. Karena terdorong oleh belas kasihan dan hati yang tulus dalam menolong. Kalau enggak, kita akan mengalami yang namanya kecewaan. Kita ada di tengah-tengah komunitas, kalau dasar kita melakukan berbuat baik sama orang atas dasar transaksi, maka yang lebih banyak terjadi adalah kekecewaan. Tidak semua orang dapat memenuhi ekspektasi sesuai dengan apa yang kita harapkan, Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan. Ya. Ketika kita, saudara dan saya mau menolong orang lain, apalagi kita ada di tengah komunitas gereja, ya, sebagai satu tubuh Kristus, keputusan kita untuk menolong itu atau melayani orang lain bukan atas dasar pertimbangan untung atau rugi. Tapi saudara dan saya menolong orang lain karena saudara digerakkan oleh Tuhan. Ya. Dengan ketulusan hati saudara mau taat kepada apa yang Tuhan ajarkan, ya, kepada setiap kita. Ketaatan kita adalah sebagai bukti kasih kita kepada Allah. Nah, hari ini firman Tuhannya ada di dalam 1 Samuel 23 ayat 1 sampai ayat yang ke-12. Ada yang mau berdiri sini membantu membacakan dengan sukarela, membantu dengan tulus hati. Ada? Silakan, ya. 1
1 Samuel 23 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-12. Ya. Jangan nampak ya. Seperti semut berjalan. Jadi sini saja ya Pastor ya. Dua, tiga ya Pastor ya. Ya, 23 ayat 1 sampai. Daud di Kehila. Diberitahukanlah kepada Daud begini. Ketahuilah orang Filistin berperang melawan kota Kehila dan menjarah tempat-tempat pengirikan. Lalu bertanyalah Daud kepada Tuhan, apakah aku akan pergi mengalahkan orang Filistin itu? Jawab Tuhan kepada Daud, pergilah, kalahkanlah orang Filistin itu dan selamatkanlah Kehila. Tetapi orang-orang Daud berkata kepadanya, ingatlah, sedangkan di sini di Yehuda kita sudah dalam ketakutan. Apalagi kalau kita pergi ke Kehila melawan barisan perang orang Filistin. Lalu bertanya pula lah Daud kepada Tuhan. Maka Tuhan menjawab dia, firman-Nya, bersiaplah, pergilah ke Kehila, sebab aku akan menyerahkan orang Filistin itu ke dalam tanganmu. Kemudian pergilah Daud dengan orang-orangnya ke Kehila. Ia berperang melawan orang Filistin itu. Dihalaunya ternak mereka dan ditimbulkannya kekalahan besar di antara mereka. Demikianlah Daud menyelamatkan penduduk Kehila. Ketika Abiatar bin Ahimelek melarikan diri kepada Daud ke Kehila, ia turun dengan membawa efod di tangannya. Kepada Saul diberitahukan bahwa Daud telah masuk ke Kehila. Lalu berkatalah Saul, Allah telah menyerahkan dia ke dalam tanganku, sebab dengan masuk ke dalam kota yang berpintu dan berpalang ia telah mengurung dirinya. Maka Saul memanggil seluruh rakyat pergi berperang ke Kehila dan mengepung Daud dengan orang-orangnya. Ketika diketahui Daud bahwa Saul berniat jahat terhadap dia, berkatalah ia kepada Imam Abiatar, bawalah efod itu kemari. Berkatalah Daud, Tuhan Allah Israel, hamba-Mu ini telah mendengar kabar pasti bahwa Saul berikhtiar untuk datang ke Kehila dan memusnahkan kota ini oleh karena aku. Akan diserahkan oleh warga-warga kota Kehila, itukah aku ke dalam tangannya? Akan datangkah Saul seperti yang telah didengar oleh hamba-Mu ini? Tuhan Allah Israel, beritahukanlah kiranya kepada hamba-Mu ini. Jawab Tuhan, ia akan datang. Kemudian bertanyalah Daud, akan diserahkan oleh warga-warga kota Kehila itukah aku dengan orang-orangku ke dalam tangan Saul? Firman Tuhan, akan mereka serahkan. Lalu bersiaplah Daud. Ya, terima kasih Bu Puji ya. Terima kasih, Tuhan berkati ya. Saya rangkum sedikit ya tadi firman Tuhannya. Jadi dikisahkan bangsa Filistin yang menjadi musuh bangsa Israel itu menyerang salah satu kota Yehuda yang bernama Kehila ya. Dan kemudian hal itu diberitahukan kepada Daud tentang rencana bangsa Filistin menyerang kota Kehila. Yang pada saat itu sebenarnya Daud dalam kondisi masih dikejar-kejar oleh Saul untuk dibunuh. Tapi mendengar berita itu Daud gelisah hatinya karena dia terbeban. Saudara-saudaranya yang ada di Kehila pasti akan mengalami kesulitan melawan bangsa Filistin. Hatinya sangat tulus sekali, dia bisa saja menolak. Daud dicuekin, diabaikan berita itu. Tapi dia merasa berbelas kasih pada saudaranya. Dia harus menolong saudara-saudaranya yang ada di Kehila. Kemudian dia bertanya sama Tuhan,
Apa yang harus dilakukan Tuhan? Dan Tuhan memberitahukan ini ketaatan Daud. Ya, segala sesuatunya dia tanya dulu sama Tuhan. Dia nggak sembarangan bertindak, dia tanya Tuhan dulu. Ya, apa yang harus dilakukan Tuhan? Dan Tuhan menyuruh Daud untuk menyelamatkan orang-orang yang ada di Kehilah dari serangan bangsa Filistin. Nah, pada waktu itu orang-orang yang ada bersama-sama dengan Daud itu merasa ketakutan karena pada saat itu kondisi mereka sebenarnya dalam kondisi yang tidak baik-baik saja. Tapi mereka juga harus, karena mau taat, mereka juga harus membantu kota Kehilah yang akan diserang oleh bangsa Filistin. Ya. Tapi karena mereka mau taat dan juga Tuhan memberikan jaminan kepada Daud dan juga orang-orang yang ada padanya bahwa bangsa Filistin itu akan diserahkan kepada mereka, artinya akan dikalahkan. Ada jaminan yang begitu yang diberikan Tuhan kepada Daud sehingga mereka berangkat pergi ke kota Kehilah dan akhirnya bangsa Filistin dikalahkan. Ya. Dan kabar kemenangan Daud itu diam-diam ada yang menyampaikan kepada Saul, ya, kepada Raja Saul. Kemudian Raja Saul menyuruh tentaranya untuk pergi ke Kehilah menangkap Daud. Dan juga Saul mau memanfaatkan ya orang-orang warga di Kehilah untuk menjebak daripada Daud supaya Daud bisa tertangkap. Tapi rencana Saul itu kemudian sampai juga kepada Daud. Ya, lewat Imam Abiatar bin Ahimelek, ya. Dan kemudian Daud dan ada orang-orang bersama dengan dia segera pergi dari kota Kehilah. Jadi Daud sudah berusaha membela kota Kehilah yang menjadi bagian daripada kekuasaan Raja Saul. Ya, membantu, menolong. Karena dia terbeban, dia bisa saja tidak menolong, tapi waktu itu dia lakukan adalah menolong orang-orang yang di Kehilah. Ya. Tapi Raja Saul justru ingin menangkap Daud. Setelah Daud bisa mengalahkan orang-orang Filistin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Daud terbeban hatinya kepada saudara-saudaranya di Kehilah, ya. Makanya dia mau menolong. Tidak hanya terbeban, tapi dia lakukan apa yang menjadi perintah Tuhan, ya. Tidak hanya niat baik, tapi dia juga melakukannya. Karena niat baik saja nggak ada gunanya. Niat baik, tapi disertai dengan tindakan. Dan mau taat pada Tuhan. Dan akhirnya Daud pergi ke sana berperang, ya, melawan bangsa Filistin. Tapi Saul bukannya berterima kasih ya kepada Daud yang telah menolong. Tapi Saul justru membuat rencana untuk menangkap Daud. Nah, di dalam kehidupan kekristenan kita mungkin kita juga akan mengalami hal yang sama seperti apa yang Daud alami, ya. Maksud kita baik, kita sudah bertindak untuk menolong, tapi balasannya enggak sesuai. Ya. Mungkin kita pernah ada orang yang datang kepada kita, orang yang susah, yang membutuhkan pertolongan, dia datang sama kita, mungkin karena dia berpikir bahwa kita bisa membantu. Atau mungkin kita ada dalam posisi kita bisa membantu. Ya. Karena saking susahnya dia menangis. Berderai air mata. Ya. Nangis bombay gitu ya. Ada pohon dipeluk gitu. Enggak ya. Tapi karena kita melihat bahwa orang yang datang ini adalah orang-orang yang memang benar susah, yang harus dibantu. Ya.
Dia cerita dan segala macamnya dan kita juga paham dia, memahami mereka ini siapa. Dan kemudian kita membantu dia, ya. Entah bantuannya mungkin memberikan nasihat, memberikan bantuan mungkin berupa dana dan lain sebagainya, carikan pekerjaan dan lain sebagainya, ya. Nah, terkadang hal yang kita lihat di dalam realitas itu tidak sesuai dengan ekspektasi kita, ya. Pada saat kita susah, kebalikannya, orang yang telah kita bantu ternyata nggak peduli sama kita, ya. Orang kita sudah bantu dia, ya. Dia mengalami hidup yang lebih baik setelah kita bantu. Tapi saat kita yang mengalami kesusahan, ya, kita nggak mendengar, ya. Ada tawaran bantuan. Nah, kadang-kadang memang menyakitkan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ya. Apalagi mungkin kita merasa minimal dia harus ingatlah dan balas budi. Nah, disinilah letak poinnya, ya. Kenapa Tuhan ajarkan kita not keeping score, tidak hitung-hitungan. Ya. Karena kalau hal itu yang kita lakukan, kita kecewa. Kita sakit hati. Ya. Dan kita pun ke depannya nggak mau lagi menolong orang. Kalau kita terus dikecewakan karena kita mengharap sesuatu, kita akan terus mengalami kecewaan. Dan selanjutnya, kita pun tidak mau lagi menolong orang. Jangan sampai terjadi demikian. Karena Tuhan tidak mau kita menjadi orang seperti itu. Ya, not keeping score. Kita tidak hitung-hitungan dalam memberi, dalam menolong orang, dalam melayani orang. Ada 3 poin yang mau saya sampaikan, ya, terkait dengan firman Tuhan tadi pada hari ini, ya. Saya mau menolong atau membantu atau melayani orang lain, ya, karena kita mau belajar taat. Saya bacakan dari 1 Samuel 23, ya, yang kedua. Lalu bertanyalah Daud kepada Tuhan, apakah aku akan pergi mengalahkan orang Filistin itu? Jawab Tuhan kepada Daud, pergilah, kalahkanlah orang Filistin itu dan selamatkan Kehilah. Dia bertanya sama Tuhan, Tuhan memberikan jawaban. Dan Daud karena taat dia lakukan. Kadang ada banyak firman Tuhan yang datang sama kita, tolong dan bantu. Karena nggak taat, nggak dilakukan. Ya. Nah, jika kita melihat ayat yang di atas tadi, Daud tidak bergerak atas dasar hitung-hitungan, untung ruginya apa kalau saya bantu penduduk di Kehilah. Untungnya apa, ruginya apa. Tapi Tuhan bilang, pergilah kalahkan orang Filistin itu, dia lakukan itu. Ya. Tuhan bilang, ya pergilah. Daud lakukan itu. Daud pun memilih untuk taat. Daud tidak bertanya, kira-kira nanti saya dapat apa? Apakah mereka nanti melindungi saya atau imbalannya apa? Daud tidak berkata demikian sama Tuhan. Ketika Tuhan bilang pergilah bantu, dia lakukan itu. Dia pergi, dia bertindak. Ketika ada orang lain atau mungkin saudara kita, ya, yang meminta pertolongan kepada saudara dan saya, ya, dan kita tahu bahwa kita ada dalam posisi yang bisa membantu. Dan saudara kita sangat membutuhkan pertolongan kita. Ya. Dan Tuhan berbicara secara spesifik kepada saudara ke dalam hati kita. Ya. Dia berbicara, tolong dia.
Apakah kita kemudian lekas-lekas bertindak atau kita mikir-mikir dulu, kira-kira nanti saya dapat apa? 1 Yohanes 3 ayat yang ke-17 firman Tuhan katakan begini. Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Dipahami ya firman Tuhan ini ya? Jika kita tahu bahwa saudara kita memerlukan bantuan dan kita memiliki kesanggupan untuk membantunya, tapi kita menutup pintu hati kita untuk menolongnya, tertutup. Makanya firman Tuhan katakan, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirimu? Kalau kita sudah menutup pintu hati kita, bagaimana kita bertindak? Ya, bagaimana kasih Allah itu bisa tetap? Kasih Allah harus terpancar lewat kehidupan kita. Lewat perbuatan, lewat sikap, lewat karakter, ya, lewat respon, lewat pikiran kita. Ketika kita melihat orang-orang yang harus kita bantu, ya. Galatia 6 ayat yang kedua, hendaklah kita saling menolong untuk meringankan beban saudara-saudari seiman yang mengalami kelemahan atau kesusahan. Dengan begitu kita mentaati hukum kasih Kristus. Ya. Hukum kasih yang Kristus berikan. Mohon maaf, ya. Kita mentaati hukum kasih yang Kristus berikan. Daud bertindak pada saat itu ya atas perintah Tuhan. Dia bertanya, Tuhan perintahkan untuk membantu, dia mau taat. Bukan karena keuntungan, ya. Dia tidak mengharapkan imbalan. Oleh sebab itulah marilah kita memilih untuk hidup seperti Daud, ya. Bergerak bukan karena untung rugi, tapi karena ketaatan kita kepada Tuhan yang sudah memberikan segala hal yang baik buat saudara dan saya. Amin. Ya. Biarlah setiap kebaikan yang kita lakukan menjadi cerminan atas kasih-Nya Tuhan. Bukan sebagai investasi untuk balasan manusia, tetapi ungkapan syukur kita kepada Dia yang telah mengasihi kita tanpa syarat. Ya. 1 Yohanes 4 ayat 19, kita mengasihi karena Allah terlebih dahulu mengasihi saudara dan saya. Ya, sebab pada akhirnya yang terpenting bukanlah apa yang kita terima kembali, melainkan bahwa melalui hidup kita orang lain dapat melihat dan merasakan kasih Allah itu ada dalam kehidupan saudara dan saya. Ya, kita mau taat, amin. Ya, bukan karena mau hitung-hitungan. Apa yang kita mau dapat kalau kita menolong orang, melayani orang. Ya. Yang kedua, ketulusan hati kita diuji saat tidak ada ucapan terima kasih. Kemudian bertanyalah Daud, 1 Samuel 23 ayat 12 ya. Kemudian bertanyalah Daud, akan diserahkan oleh warga Kehila itukah aku dengan orang-orangku ke dalam tangan Saul? Firman Tuhan, akan mereka serahkan. Jadi bukan terima kasih, ya, bukan ucapan terima kasih yang akan didapatkan oleh Daud, tapi justru warga Kehila akan menyerahkan Daud kepada Saul. Daud baru saja menolong orang-orang yang ada di Kehila, ya, tapi pada saat itu juga Daud langsung dikhianati. Nah, disinilah kita belajar ketika kita menolong atau melayani orang dengan motivasi yang benar, ya, kita tidak akan pernah goyah, walaupun kita mungkin tidak dihargai, ya, tidak ada ucapan terima kasih, nggak masalah. Tapi motivasi kita saat kita memberi, saat menolong orang itu harus benar. Kita sadar bahwa upah dan pengakuan sejati itu datangnya daripada Tuhan, bukan dari manusia, ya. Tidak ada ucapan terima kasih dari manusia
orang yang kita tolong itu tidak akan pernah membatalkan upah yang kita terima daripada Bapa di surga. Ya. Oleh sebab itu lakukan terus apa yang Tuhan mau kerjakan. Ya. Kolose 3 ayat 23, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Nah, di dalam pekerjaan ya jadilah orang yang berintegritas, berdedikasi dalam pekerjaan, bukan karena kita takut atau ingin menyenangkan atasan. Tapi kita mau melakukan segala sesuatunya, kita melakukan untuk Tuhan. Dalam pelayanan juga demikian, ya. Kita lakukan dengan penuh kasih dan bukan karena ingin mendapatkan puji-pujian atau kehormatan dari orang-orang, ya. Dalam kehidupan sehari-hari kita bantu orang dan apapun itu bentuknya, ya. Kita lakukan seperti untuk Tuhan. Sehingga apa? Kita tidak menjadi orang yang kecewa, Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan. Ya. Ada satu perumpamaan. Apa kata lalu cepat? Bisa dipahami ya? Iya, ya. Ada satu perumpamaan di dalam Matius 25 ayat 42 sampai ayat yang ke-44 ya. Yesus memberikan perumpamaan begini, ya. Ketika aku lapar, kalian tidak memberi aku makan. Pada waktu aku haus, kalian tidak memberi aku minum. Aku seorang asing, kalian tidak memberi aku di dalam rumah. Aku tidak berpakaian, kalian tidak memberikan aku pakaian. Lalu murid-murid bertanya, bagaimanakah kami dapat menolong Engkau Tuhan? Engkau kan Tuhan. Kami tidak tahu kapan engkau lapar, kapan engkau haus, kapan engkau memerlukan tempat untuk tinggal, kapan engkau memerlukan pakaian. Kami tidak tahu. Karena engkau Tuhan, bagaimana kami bisa menolong. Ya. Matius 25 ayat 45 katakan begini, maka ia menjawab mereka, aku berkata kepadamu sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku. Pernyataan Tuhan, ya, seperti dalam perumpamaan tadi, ia akan diwakili oleh orang-orang yang membutuhkan pertolongan dari kita, orang yang susah, ya, dia datang. Itu keberadaan daripada Tuhan Yesus terwakili oleh orang-orang yang seperti itu. Ya. Jika kita mau berbuat ya seperti untuk Tuhan, tolonglah mereka yang lagi membutuhkan bantuan kita. Ya. Kemudian berikutnya, berbuat baik dengan menolong orang lain ibarat saudara menanam sebuah benih. Ya. Ada 3 tadi ya, ada 2, yang 2 udah, yang ketiga adalah berbuat baik dengan menolong orang lain ibarat saudara menanam benih. Dari Samuel 23 ayat yang ke-9 ya, ketika diketahui Daud bahwa Saul berniat jahat terhadap dia dan berkatalah ia kepada Imam Abiatar, bawalah efod itu kemari ya. Ayat yang 10 berkatalah Daud, Tuhan Allah Israel, hambamu ini telah mendengarkan kabar pasti bahwa Saul beristiak untuk datang ke Keila dan musnahkan kota ini oleh karena aku dan seterusnya. Ya. Seperti halnya Daud, mungkin terkadang kita akan menuai penolakan ketika kita menolong orang. Ya, maksud kita baik sih, menolong ya. Yang kita dapatkan justru penolakan atau pengkhianatan mungkin, ya. Namun kita percaya bahwa Allah melihat setiap
benih yang kita tabur. Apa yang kamu tabur, itu yang akan kamu tuai. Ya. Amin, amin, amin katanya. Ya. Ya. Apa yang kita tabur, itu yang akan kita tuai. Makanya firman Tuhan dalam Galatia 6 ayat yang ke-9 sampai 10 ya. Kata firman Tuhan begini. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai. Ya, jangan jemu-jemu berbuat baik. Jika sudah datang waktunya, kita akan menuai. Jika kita tidak menjadi lemah. Artinya teruslah kerjakan kebaikan, ya, berbuat baiklah terus. Jangan berhenti oleh karena kita motivasinya salah. Ya. Lakukan terus. Ada waktunya nanti kita akan menuai, kata firman Tuhan. Karena itu selama masih ada kesempatan pada saat ini. Selama masih ada kesempatan untuk menanam benih, tanamlah itu sekarang. Ya, ada masanya nanti saudara nggak bisa lagi menanam benih, nggak ada lagi. Kalau itu yang terjadi, kita nggak akan pernah menuai. Ya, jadi selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Ya. Mungkin kita tidak selalu melihat hasil kebaikan langsung, ya. Ucapan terima kasih nggak ada, gitu ya. Kita menolong, nggak ada penghargaan, ya. Tetapi Allah menilai, Allah menghargai kepada setiap orang, ya, memberikan upah kepada setiap orang yang menanam benih dengan hati yang tulus. Ya, Tuhan melihat hati setiap kita pada saat ini, Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan. Ya, apa motivasi kita menolong orang? Apa motivasi kita memberi? Apa motivasi kita melayani? Tuhan melihat hati kita, kesungguhan hati kita, ketulusan hati kita. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan. Ya. Setiap benih itu akan bertumbuh pada waktunya. Ya. Setiap benih akan bertumbuh pada waktunya. Tanamlah. Begitu juga dengan generasi-generasi anak-anak kita mungkin ya di rumah. Jadilah teladan dalam hal membantu menolong orang. Karena enggak anak-anak kita, generasi kita menjadi generasi yang egois. Nanti tumbuh besar kita pun enggak mau ditolongnya, egois. Orang tuanya pun tak mau diurusnya. Ya. Jadi kita jadi teladan. Tabur benih yang baik buat mereka, ya. Tabur benih yang baik pada mereka. Kasih dia contoh. Dan itu pun akan dilakukannya juga sama kita. Nabur, akan menuai, ya. Perbuatan baik kita kepada orang lain dengan menolong, memberi bantuan, ya, melayani mereka, mendoakan mereka. Kita lakukan sebagai bentuk ketaatan kita, ya, kepada Tuhan. Bukti daripada kita mengasihi Allah adalah kita taat kepada Tuhan. Ya. Kita hidup oleh karena kemurahan Tuhan. Setiap hari sampai pada saat ini kita dikasih kesempatan kita menikmati apa yang ada sama kita pada saat ini, suatu anugerah dan kemurahan Tuhan. Ya. Sesuatu yang kita tidak bisa, harusnya tidak layak kita terima, keselamatan, tapi Tuhan berikan itu dengan cuma-cuma, tanpa pamrih, dan itu yang harus kita teladani. Ya, karena kasihnya yang begitu besar kepada saudara dan saya. Kalau pada saat ini kita tergerak, ya, mungkin tidak pada saat ini, suatu saat nanti ada orang yang datang dan Tuhan gerakkan kita untuk
menolong mereka, jangan tahan-tahan. Ya. Lakukan tanpa perhitungan, ya, tanpa hitung untung dan rugi. Berat nggak kira-kira? Beratlah pastor. Beratlah pastor. Kalau gitu kita nggak mulai yang baik. Ya. Beratlah pastor. Ya. Serahkan hasilnya kepada Tuhan. Memang berat, tapi kalau kita mau setia untuk melakukannya, mau taat melakukannya, ya Tuhan perhitungkan. Karena itu firman Tuhan. Ya. Ya, lewat tema ini kita belajar bahwa dalam kerajaan Allah kita berbuat baik, mau menolong orang lain, itu bukan karena kita mau mendapatkan imbalan, ya, tetapi sebagai respon atas kemurahan Allah yang sudah kita terima, ya. Kita ini orang yang sudah dibeli dan sudah lunas harganya dibayar oleh Tuhan. Tidak ada lagi kesempatan posisi kita dalam bernegosiasi atau hitung-hitungan dengan Tuhan. Kita mau taat, amin. Ya, saudara, saya juga belajar, saudara. Ya, saya nggak sempurna, ya. Tapi lewat ini, firman Tuhan ini kita semua diingatkan, ya. Untuk kita senantiasa, bukankah itu yang kita harapkan di gereja ini, ya. Kita butuh lagi dikuatkan, kita dikuatkan oleh orang-orang yang ada di sekitar yang kita yang paling dekat, amin. Ya, dan saya rindu gereja ini menjadi gereja yang diberkati, ya. Ada orang-orang yang di sini yang membangun hubungan yang baik, yang positif ke depan di gereja ini. Ya. Harapanku di dalam-Mu. Saya mengundang, ya, mulai dipersiapkan dulu perjamuan kudus, ya. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya Ku aman dalam-Mu. harapanku Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya
Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, tujuan dan makna perjamuan kudus yaitu sebagai peringatan akan pengorbanan tubuh dan darah Yesus demi pengampunan setiap dosa-dosa kita. Roti melambangkan tubuh Kristus dan anggur melambangkan darah perjanjian Kristus yang ditumpahkan untuk pengampunan setiap dosa manusia. Kita angkat roti di tangan kanan kita. Sebelum kita memakannya, kita mendengarkan satu kebenaran firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada waktu ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus kita makan roti. Oh haleluya, terima kasih Bapa di surga. Sungguh Engkau baik ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kasih-Mu begitu besar bagi setiap kami Bapa. Haleluya Yesus. Kita angkat cawan di tangan kanan kita. Sebelum meminumnya kita dengarkan satu firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan, sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus kita minum. Terima kasih Bapa di surga. Oh terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya. Terima kasih. Kami bersyukur. Terima kasih. Kami bersyukur. Glory bagimu Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih. Kami bersyukur. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih, terima kasih. Kami sungguh mengucap syukur ya Bapa. Tuhan Yesus Kristus, buat karya Tuhan yang luar biasa bagi setiap kami. Engkau tidak pernah memperhitungkan ya Bapa segala sesuatunya. Tapi Tuhan lakukan semuanya oleh karena kasih Tuhan yang begitu besar bagi setiap kami. Terima kasih buat karya keselamatan yang Tuhan sudah nyatakan bagi setiap kami ya Bapa.
Terpujilah nama Tuhan. Kami mau meneladani apa yang Tuhan sudah lakukan di dalam kehidupan kami. Berikan kami kemampuan ya Bapa. Berikan kami kesanggupan ya Tuhan untuk menjadi pelaku firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Terpujilah nama Tuhan, Allah yang baik. Kami sungguh diberkati pada hari ini ya Bapa. Biarlah kami belajar dari Daud, kami melakukannya bukan atas dasar perhitungan, tapi dengan ketulusan hati kami belajar taat kepada Tuhan Yesus Kristus, Allah yang menjadi sumber kekuatan kami, Allah yang menjadi penolong bagi kami, Allah yang sudah memberkati sebagaimana kami ada sampai hari ini. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk jemaat Tuhan. Terima kasih buat firman Tuhan yang memberkati setiap kita. Kita terus mau belajar taat di hadapan Tuhan, berbuat baik, menanam benih supaya kita dapat menuai di hari yang Tuhan tentukan. Amin saudaraku. Diberkati dengan firman Tuhan. Lambaikan tanganmu yang diberkati. Haleluya. Terima kasih. Saya mengundang saudara yang baru pertama kali beribadah bersama dengan kita. Ada saudaraku? Haleluya. Welcome to FGF Batam ya Mister. Thank you. Selamat datang di FGF Batam. Kita bersyukur satu jiwa berharga di mata. Kita terus berdoa bertambah-tambah jiwa-jiwa di tempat ini. Mari saudaraku, kita mau tutup ibadah kita. Kita memberikan pujian pengagungan kita kepada Tuhan. Saya ajak bangkit berdiri. Haleluya. Yang pertama
Raja kami, Engkau sahabat kami, Engkau Bapa kami yang baik. Kami bersyukur ya Bapa, kami sungguh percaya Engkau bertahta di atas setiap pujian kami. Bahkan Tuhan hadir di tengah-tengah ibadah kami. Engkau melihat setiap hati kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu berdoa untuk setiap hamba-hamba Tuhan yang sudah Tuhan percayakan untuk ambil bagian dalam pelayanan di tempat ini. Biarlah semangat dan sukacita Kau tambah-tambahkan di dalam kehidupan mereka ya Bapa. Kesehatan menjadi bagian dalam kehidupan mereka. Pemakaian Tuhan luar biasa dimanapun Tuhan percayakan. Kawan-kawan kami, teman-teman kami berada. Apapun yang dikerjakan Tuhan tolong dan buat segala sesuatunya menjadi berhasil. Kau anak-anak kami Tuhan memberkati mereka. Masa depannya ada di dalam tangan pengasihan Tuhan. Keluarga kami biarlah damai sejahtera Tuhan senantiasa dikerjakan di tengah-tengah keluarga kami. Orang-orang yang setia di dalam melayani Tuhan. Haleluya. Setiap kami yang hadir pada hari ini ya Bapa, penyertaan Tuhan terus dikerjakan buat setiap kami. Tuhan menolong, Tuhan menggandeng setiap tangan kami, Tuhan menopang setiap kami, Tuhan meneguhkan dan menguatkan setiap kami ya Bapa. Sehingga kami boleh melewati hari-hari ke depan karena tangan Tuhan yang kuat itu, tangan Tuhan yang kuat gagah perkasa itu yang senantiasa menuntun setiap kami. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, kita akhiri ibadah kita pada hari ini. Kita mau terima berkat daripada Tuhan. Biarlah cinta kasih daripada Allah Bapa di surga, Roh Kudus yang ada pada setiap kita yang akan memimpin kita, menuntun kita, meneguhkan kita, menguatkan kita, menyertai kita, menghiburkan kita. Mulai saat ini sampai selama-lamanya. Setiap kita yang sudah diberkati sama-sama katakan amin.